Testing, 1, 2, 3. Oke, bisa. Selamat datang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Keuangan dan Perizinan. Saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya pada hari ini. Nah, ini mohon maaf saya mungkin mukanya agak kusut karena memang ini baru aja pulang. Ini masih jam 9 malam ya. Oke. Nah, berkaitan dengan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu Hukum Keuangan dan Perizinan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk perkuliahannya nanti hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi nanti hari Kamis. Ya. Jadi perkuliahannya dilaksanakan pada hari Kamis saja. Untuk Jumat nanti libur. Oke. Tapi sebagai gantinya nanti akan ada pertanyaan yang seperti biasa akan saya berikan di lembar absensi. Silakan nanti kalian jawab di sana. Waktunya jangan khawatir, beda dengan yang seperti biasa, waktunya adalah 1 hari. Ini berarti dimulai dari jam 9.10 sampai besok harinya jam 9.10 juga. 24 jam. Waktu kalian banyak, tapi kali ini mungkin akan agak sulit ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ke pembahasan materi. Nah, oke. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas sedikit mengenai apa sih itu APBN dan APBD. Sedikit ya. Hanya sekedar definisinya kayaknya kemarin. Kita sudah bahas mengenai apa itu fiskal, apa itu moneter, terus apa jenis-jenisnya apa kemarin kan. Nah ini, terus juga case-nya mengenai Bank Senturi. Ini jenis-jenis instrumen kebijakan moneter ya, ada pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, rasio cadangan wajib, operasi pasar terbuka, ini untuk mengendalikan sertifikat Bank Indonesia ya. Terus ada himbauan moral yang terakhir. Nah, next, hari ini kita akan khusus membahas mengenai APBN. APBD nanti. APBN ini mungkin nanti bisa mencapai 2 pertemuan. Karena memang ini titik sentral dari Hukum Keuangan dan Perizinan. Hukum Keuangan tepatnya. Jadi, untuk bisa membahas mengenai APBN dan APBD, kita harus tahu dulu workflow-nya seperti apa. Nah, APBN, APBD ini diawasi ya, pertama adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. 2, BPK, Badan Pengawasan Keuangan. 3, nah ini memengaruhi arus dana di masyarakat, APBN dan APBD, karena erat kaitannya dengan kebijakan fiskal dan moneter. Dia juga memengaruhi perdagangan, tentunya perbankan, asuransi, dan bursa efek. Nah, perdagangan seperti yang kalian tahu, perbankan itu tentang bank, asuransi ini, terus bursa efek itu saham, yang mana akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terus harus dana di masyarakat ini sendiri juga ada yang mengawasin, ya ini KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ada lagi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini untuk khusus yang perbankan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga BI. BI ini muncul untuk mengatur arus dana di masyarakat, fiskal tadi misalnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai APBN. Jadi, apa sih itu APBN? Nah, APBN itu adalah rencana keuangan yang tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Oke, ini diterapkan dalam undang-undang. Untuk yang tahun 2020 ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019. Oke, jadi APBN ini diterapkan setahun. Untuk APBN 2020 ditetapkan tahun 2019. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, APBN ini namanya aja rencana ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Tahun 2018 dapatnya berapa, dihitung, terus diperkirakan nanti tahun 2020 mau dipakai untuk apa, seperti itu. Nah, secara garis besar APBN ini mencakup apa sih? Ada pendapatan negara dan hibah.
pendapatan negara yang seperti kita ketahui ada banyak macam-macam yang akan saya jelaskan. Dan hibah. Hibah ini pemberian yang cuma-cuma diserahkan oleh pihak tertentu kepada negara tanpa pamrih apapun. Jarang ada, memang. Tapi di Amerika ada, contohnya Bill Gates, seperti itu. Next, belanja negara. Ini negara itu mengeluarkan untuk apa aja, misalnya untuk gaji karyawan kah, untuk pengadaan-pengadaan lainnya kah, dan lain-lain. Dan lagi ada keseimbangan primer. Ini kalau dalam bahasa ekonomi, keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, seperti itu. Terus ada surplus atau defisit. Ujung-ujungnya itu untuk ini mencatat. Ini kita tuh surplus atau defisit. Uang yang dipakai itu masih sisa apa kurang, seperti itu. Dan yang terakhir pembiayaan. Nah, lebih lanjutnya bisa kalian baca di bab 8 UUD 1945 amandemen keempat pasal 23 tentang APBN, di mana anggaran APBN ini ditetapkan pada tahun sebelumnya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, terus rancangannya harus dibahas Presiden dengan DPR dengan pertimbangan dari DPD. Nah, apabila ini dalam suatu hal tertentu, misalnya DPR atau mungkin DPR nggak setuju nih, aku nggak setuju dengan anggaran ini, ya udah menggunakan RAB yang lama, menggunakan APBN yang lama. Artinya apa? Pendapatannya ini dicatat, tapi untuk yang rencana belanja masih mengikuti yang tahun sebelumnya. Atau bisa dibilang mungkin menyelesaikan yang tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, next ini yang paling penting. Apa saja sih pendapatan negara? Oke. Pendapatan negara itu pada dasarnya terbagi jadi dua, yakni pendapatan negara yang dari pajak dan yang bukan dari pajak. Nah, kalau yang dari pajak kalian tahu ya, kalau pendapatan negara yang bukan pajak itu contohnya, kalau kalian bayar STNK, ada tulisannya kan, PNBP dalam STNK kalian, ada nominalnya. Itu apa sih PNBP? Ya ini, penerimaan negara bukan pajak. Sekarang kita bahas dulu mengenai penerimaan yang pajak ya. Pertama nih, pendapatan dalam negeri. Contohnya apa? Ada pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Ada lagi pendapatan pajak bumi dan bangunan. Ada juga pendapatan cukai. Ada lagi pendapatan pajak lainnya, macam-macam pajak ya, yang kritik-kritik. Nah, yang internasional ada nggak? Ada. Pendapatan pajak internasional itu contohnya adalah pendapatan biaya masuk dan pendapatan biaya keluar. Ini kalau kalian mau ekspor atau maupun impor. Ini contohnya. Ada macam-macam ya. Next adalah penerimaan negara bukan pajak. Apa aja contohnya? Ada penerimaan dari sumber daya alam. Ini untuk pengelolaan migas dan lain-lain, mendapatkan profit tentunya kan. Nah, saya ambil contoh mungkin yang di Freeport itu ya. Freeport itu contohnya, walaupun dalam hal ini pemerintah belum mendapatkan profit yang cukup. Karena mayoritas keuntungannya dibawa sama Amerika. Next. Next, pendapatan bagian laba BUMN. BUMN mungkin pada mata kuliah yang sebelumnya HTN atau mungkin HAN, saya pernah membahasnya. BUMN ini didirikan sama negara, prinsipnya cuma satu, yakni mendapatkan profit sebesar-besarnya. Oke, BUMN itu tujuannya untuk mendapatkan profit negara, yang mana dibagi menjadi dua, pendapatan yang BUMN perbankan sama non-perbankan. Tujuannya untuk mendapatkan profit. Itu ya. Ada lagi juga PNBP lainnya. Nah, ada lagi pendapatan dan pengelolaan BMN tadi, pendapatan jasa, pendapatan bunga, kejaksaan, peradilan, pendidikan, gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, pendapatan iuran dan denda. PNBP lainnya ini contohnya salah satunya adalah STNK yang kalian bayarkan setiap setahun sekali. Itu contohnya. Ada lagi pendapatan BLU. Ini pendapatan-pendapatan yang dibuat memang dalam rangka pemerintah itu menjalankan kewajibannya.
Contohnya jasa layanan umum, hibah, badan layanan umum, hibah masuk di sini ya. Pendapatan hasil kerjasama BLU, pendapatan BLU lainnya. Nah, sekarang kita bahasnya pajak. Nah, nanti untuk perkuliahan hari ini dan untuk sebagai pengganti perkuliahan besok Jumat, saya minta, mungkin dapat ada yang tahu, untuk tugasnya adalah menghitung pajak. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita bahas dulu. Nah, menurut Leroy Belleau, pajak ini adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan ya oleh kekuasaan publik, dalam hal ini pemerintah, dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Nah, ini ada di perubahan ketiga Undang-Undang 945 pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Jadi pajak ini merupakan pungutan yang diberikan negara yang sifatnya memaksa. Kalian nggak boleh nggak. Oke. Dan ciri-cirinya itu apa? Tidak mendapatkan imbal balik. Jelas. Kalian bayar pajak kan nggak dapat apa-apa. Paling ya dalam wujud tidak langsung ya. Seperti fasilitas umum dan lain-lain yang kalian gunakan. Jalan raya yang kalian pakai untuk naik motor sehari-hari itu juga merupakan hasil dari pajak. Seperti itu. Nah, pemungutan pajak ini diperuntukkan untuk pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan yang nggak rutin. Ini dapat dipaksakan dan juga memiliki fungsi budgeting, jadi untuk mengisi anggaran kas negara, seperti itu. Itu pajak. Nah, lain halnya dengan cukai. Cukai ini pungutan negara juga memaksa, tapi dibebankan pada barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan. Contohnya rokok, kemudian minuman keras. Ini menurut negara ini konsumsinya perlu dikendalikan. Kenapa? Karena bisa berdampak buruk bagi masyarakat. Makanya kalau rokok ada cukainya. Bahasanya itu pita cukai. Kalau kalian lihat bungkus rokok, mungkin di sini ada yang ngerokok, di bungkus rokok ada kayak pita cukai. Nah, itu bukti mereka sudah membayar cukai. Nah, di Indonesia ini pajak cukai ini dipungut oleh Dirjen Bea Cukai. Barangnya itu meliputi apa aja sih? Ada etil, alkohol dan etanol. Ini bahan-bahan yang alkohol tadi ya, minuman keras dan lain-lain. Nah, ada juga hasil tembakau, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan lain-lain. Selain ini, pada dasarnya ya, kalau kita bicara mengenai secara keilmuan, cukai juga bisa dibebankan pada barang-barang yang kalau misalnya tidak dikendalikan, bisa berdampak buruk pada perekonomian negara. Ambil contoh, misalnya Indonesia ekspornya mayoritas itu mebel misalnya. Ekspor mayoritas mebel, terus kemudian produksi mebel juga banyak di Indonesia. Malah ada ini kedatangan barang impor dari Cina misalnya, mebel yang kalau misalnya dipasarkan di Indonesia bisa mengganggu stabilitas para pengusaha mebel di Indonesia. Nah, dalam hal ini secara secara teoretik bisa dibebankan cukai, walaupun saya lihat jarang ya. Nah, kira-kira seperti itu cukainya. Langsung aja kita ini ya. Next. Nah, ini contoh-contoh PPh PPh ya. Penghasil Nah, langsung aja nih. Kita langsung aja membahas mengenai bagaimana cara menghitung pajak yang kemudian akan kalian bahas pada absensi yang sudah saya sediakan. Nah, kita pertama-tama harus hitung dulu pajak ya sekarang ya. Kita pertama harus hitung dulu penghasilan tidak kena pajak. Nah, adalah pengurangan penghasilan neto wajib bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, setiap orang memiliki hitungan PTKP yang berlainan karena memiliki dua faktor utama berikut ini. Misalnya, bedanya penghasilan, jelas ya. Terus kemudian besarnya tanggungan rumah tangga atau tanggungan keluarga. Dia punya tanggungan berapa? Ada pengurangannya.
Nah, menurut Peraturan Direktoral Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun PC 2016, besarnya PTKP ini 54 juta, ini per tahun ya, untuk wajib pajak orang pribadi, dan 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang ikut serta dalam ini. Jadi misalnya nih, kalian sekeluarga, kemudian ada tante kalian, atau mungkin ada eyang kalian yang ikut bersama dengan kalian, itu juga termasuk. Dengan catatan maksimal 3 orang. Oke, ini apaan sih? Oke, jadi pada dasarnya seperti ini ya, cara menghitungnya. Misalnya nih, 54 juta, katakanlah kalian punya PTKP 60 juta. Nah, PTKP 54 juta, artinya apa? Dalam setahun, kalian itu penghasilannya yang nggak kena pajak itu 54 juta itu. Nah, berarti per bulannya 4,5 juta. Yep, 4,5 juta per bulan. Ini penghasilan yang tidak kena pajak. Artinya 54 juta ini ya, berarti sebentar. Yep. Terus jumlah ini juga bisa bertambah ketika kalian ada yang kawin, terus mungkin ada yang punya anggota keluarga yang ikut dengan kalian, seperti itu. Nah, PTKP ini kemudian setelah dapat, kalian kurangi dengan penghasilan kalian. Nah, contohnya seperti ini. Oh ya, dan PTKP ini nggak cuma gaji ya, tapi juga tunjangan-tunjangan lainnya yang wajib dilaporkan. Nah, nanti setelah berhitung PTKP-nya, penghasilan kalian dikurangi dengan PTKP ini. Misalnya kalian seorang pribadi, 1 orang tok, terus kemudian kalian penghasilannya per tahun 54 juta, ya 60 juta, kalian berarti jatuhnya di sini. Nah, 60 juta dikurangi 54 juta, contohnya ya, berarti kalian penghasilan kena pajaknya 6 juta. 6 jutanya ini akan dihitung berapa nanti. Oke. Itu cara menghitung penghasilan kena pajak. Ya. Next. Sudah dapat PKP ini. Oke, sekarang. Kalau kalian sudah mendapatkan penghasilan kena pajaknya, dihitung sekarang. Anda dapat menghitung pajak ini dari penghasilan bersih per tahun. Ya. Penghasilan bersih yang kurang dari 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Bentar. Sebentar. Sebentar ya. Oh iya, benar. Oke, next ya. Penghasilan bersih, ini lanjutan yang tadi, mohon maaf ada sedikit kendala. Oke, setelah penghasilan PKP sudah diketahui, next kita adalah menentukan berapa penghasilan bersihnya per tahun. Berikut ini ya. Penghasilan bersih yang kurang dari 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Oke.
Sebentar. Oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan. Ada permasalahan tadi sedikit, agak share ya. Nah, next lanjut. Nah, membahas yang tadi tentang PTKP. PTKP ini kan maksimal ini ya, 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, tambahan 4,5 dan 4,5 untuk ini, wajib keluarga yang udah kawin, terus yang tambahan anggota keluarga lainnya. Ini dihitung berdasarkan pendapatan orang yang pendapatannya ini ya, perharinya kayak gimana, per bulannya kayak gimana, per tahunnya. Nah, setelah dapat PKP, penghasilan kena pajak, selanjutnya kita menghitung penghasilan bersih per tahun. Penghasilan bersih yang kurang dari 50 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Oke, artinya apa? Nah, kalau misalnya penghasilan bersihnya tadi kurang dari 50 juta, dia kena pajak 5%. Oke, di sini ini wajib pajak orang pribadi ada 54 juta, tapi dia tetap kena pajak sebesar 5%. Nah, penghasilan bersih antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Nah, terus penghasilan bersih antara 250 juta sampai dengan 500 juta kenai tarif pajak 25%. Progresif ya. Di atas 500 juta dikenai tarif pajak 50%. Maksudnya gimana? Oke, kita bahas. Nah, jadi gini, kita kan hitung nanti ya. Misalnya seperti ini bentuknya. Kamu punya penghasilan 54 juta. 54 juta per tahun. Berarti masih di bawah garis yang aman. Nggak ada sisa kan? Kamu nggak kena pajak berarti. Ketika kamu punya penghasilan 60 juta, berarti kamu kena 6 juta kan? Tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Kena 6 juta, maka 6 jutamu itu kan di bawah 50 juta. 6 juta dikalikan 5%. Sehingga mendapatkan hasil 300.000. Seperti itu. Itu pendapatannya. Nah,
Nanti semakin naik, maka akan semakin besar. Ingat ya, berarti, nah, ini saya kasih ilustrasi caranya menghitung gimana. Nah, Anda memiliki penghasilan per bulan 5 juta. Penghasilan kotornya 60 juta. Ini bersih ya, mohon maaf. Penghasilan bersihnya 60 juta. Anda bujangan, maka jatuh dalam kategori PTKP poin pertama, yakni 54 juta. Nah, berarti 60 juta dikurangi 54 juta, kamu mendapatkan penghasilan yang wajib dikenai pajak itu sebesar 6 juta. Oke. Nah, 6 juta ini dikalikan 15 apa? Salah nih. Kalikan 5% ya. Ini salah tulis, mohon maaf, tolong diajukan aja ya. Nah, 6 juta ini tarif pajak yang pertama, bukan yang kedua nih, salah ketik ya. Di tarif pajak yang pertama, artinya 5%. Nah, maka kalian kena pajak 5% dikalikan 6 juta. Berapa berarti? 300.000. Ini saya ganti aja ya. Nah, 300.000 atau 25.000 per bulan. Kecil kan? Kecil memang. Ini merupakan konsep dari negara yang bernama Indonesia. Ini berbeda dengan negara-negara apa? Negara-negara yang menganut konsep kapitalis seperti Amerika, di mana pajaknya ini dibuat sama semua, orang kaya atau miskin. Artinya apa? Dengan pajak yang non progresif ini di Amerika itu, kalau misalnya orang kaya ya kaya, miskin ya miskin. Dengan adanya pajak yang model progresif seperti ini, otomatis orang yang kaya juga bisa ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya ambil contoh kasus ya, jangan perhatikan yang ini. Oke, langsung aja, saya diktekan. Nanti untuk absensinya, gampang aja, berbeda dengan yang sebelumnya, di mana saya meminta kalian untuk menuliskannya dalam form yang sudah tersedia, dalam tulisan ini ya, tinggal diketik toh, enggak. Sekarang nanti saya minta untuk dihitungkan dalam bentuk gambar. Jadi nanti kalian tulis dalam selembar kertas hitungannya kayak gimana, untuk kemudian kalian foto, upload ke Google Form yang tersedia. Ini untuk 2 pertemuan. Oke. Untuk yang pertama, nah, untuk yang memiliki absen ganjil. Oke. Memiliki absen ganjil, simpel sederhana aja. Kalian merupakan seorang pengusaha pengusaha tekstil ya misalnya. Seorang pengusaha tekstil dengan penghasilan sekitar 255 juta per tahun, ya UKM lah, kecil-kecilan lah, tapi lumayan kan. Dengan penghasilan 250 juta per tahun, sudah beristri dan punya anak punya anak 2, beristri, punya anak 2, sama masih ada tanggungan eyang 1, eyang putri dari keluarganya Bapak 1. Nah, terus penghasilan 255 juta ya. Nah, itu pertanyaannya simpel aja. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayar? 255 juta, terus punya anak 2, eyang 1, sudah beristri. Nah, next, untuk pertanyaan yang kedua, sama dengan yang tadi. Kalau tadi pengusaha tekstil, sekarang ini Oke, untuk yang memiliki absen genap, kalian adalah seorang karyawan sebuah perbankan
yang memiliki penghasilan 110 juta per tahun. Kaya ya, kaya-kayaan ya. Nah, memiliki penghasilan 110 juta per tahun. Nah, kalian tapi pernah punya seorang istri. Kalian punya apa, si pemilik absen genap ini punya istri, tapi udah cerai. Ya, punya istri tapi udah cerai. Nah, pertanyaan, tapi dia juga punya ini, tanggungan masih ngurusi orang tuanya. Tapi sayangnya, tanggungan ngurusi orang tua yang ini ya, yang satu, terus tercatat juga dalam kakaknya dia. Punya tanggungan yang satu. Terus pertanyaannya adalah, berapa pajak penghasilan yang harus dia bayar? Kalau misalnya dia punya mantan istri, sama punya eyang yang masih dalam tanggungan dia dengan gaji 110 juta. Oke, saya rasa hanya itu aja. Oke, saya rasa hanya itu aja. Tadi mohon maaf ada sedikit jeda pada video saya karena tadi ada sedikit masalah. Saya rasa hanya itu aja. Silahkan jawab menggunakan foto yang sudah saya minta dan upload pada media WhatsApp, media Google Form yang sudah tersedia. Kalian punya waktu 24 jam. Silahkan hitung kalau perlu mau diskusikan dengan teman-teman kalian caranya gimana. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan terkait perkuliahan saya hari ini, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Kalian punya waktu cukup banyak, silahkan selamat menghitung. Saya rasa hanya seperti ini saja untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan teknis ataupun kalimat yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.